Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ya. Jadi sama seperti video-video saya sebelumnya, dimana untuk kalian masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry ataukah masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, langsung aja untuk ke saham-sahamnya. Yang pertama ada saham Antam ya. Nah, untuk saham Antam ini menarik ya, ketika dia kemarin ngejebol area support ini, dimana di sini adalah lower low sebelumnya di tanggal berapa? Di tanggal 19 Januari 2022 ya, ketika Antam menyentuh harga 1700-an dan kemudian kembali menguat, dan kemudian kemarin ketika menyentuh sempat menyentuh di sini dan kemudian mantul di tanggal 4 Juli 2022 dan mantul di tanggal 5 Juli 2022-nya, dan akhirnya dijebol di tanggal berapa ini, di tanggal 14 Juli 2022. Akan tetapi ketika di harga 1540 ternyata ada perlawanan ya, dimana tekanan seller melemah dan kemudian tekanan buyernya menguat, dan kemudian saat ini dia naik sampai ke harga 2240. Berarti dia dari sini tidak berhasil membentuk lower low yang baru, dan kemudian dia sudah naik sekitar 35,04% ya. Oke. Nah, jadi di sini seperti itu ya. Jadi kalau untuk saham-saham bagus seperti Antam dan kemudian saham-saham yang mempunyai fundamental bagus dan kemudian kita produknya kita tahu, kalau kita anti cut loss itu nggak masalah ya. Jadi kalau seumpama kalian niatnya trading dan kemudian ketika kita nyangkut di saham-saham bagus seperti ini, kalau emang nggak mau cut loss pun ya nggak masalah. Yang bahaya itu ketika kita masuk ke dalam saham dan kita beli dan kemudian secara fundamentalnya perusahaan itu bisa dibilang kurang bagus atau bisa dibilang biasa aja ya, misalnya seperti biasa aja, dan kemudian kita sendiri produknya kita juga sudah bisa dibilang kurang tahu, dan kemudian kita sudah dibawa turun cukup dalam, misal udah minus 10%-an, dan kemudian kita biarkan aja dan kemudian ternyata lanjut dikerek turun lebih dalam lagi bahkan sampai 50%-an. Jadi itu yang bahaya. Jadi kalau emang kalian mau anti cut loss silahkan, nggak masalah selagi kita tahu perusahaannya apa dan kemudian selagi fundamentalnya perusahaan itu sehat terus ya, atau bisa dibilang fundamentalnya bagus secara fundamentalnya. Nah, jadi nggak masalah untuk kalau nggak mau cut loss. Jadi kemarin misalnya yang nggak mau cut loss ketika dia sudah ngejebol harga 1700 dan kemudian masih bertahan terus dan ternyata beneran mantul ketika di harga 1540 dan kemudian dia menguat 30%-an ya. Dan kemudian kalau di kondisi saat ini berarti untuk kalian masih punya saham Antam ini ya sangat-sangat aman ya untuk kita hold terus, dimana saat ini dia sudah berada di atas MA50-nya, dan kabar baiknya hari kemarin dia dimana dia naik sekitar 5,66% dan kemudian closingnya sudah berada di atas MA200-nya. Jadi sangat bisa dibilang sudah sangat aman ya untuk saat ini, dimana sudah berada di atas MA50 dan sudah berada di atas MA200-nya lagi, dan nggak menutup kemungkinan akan terbentuk yang namanya golden cross kembali ya, dimana sama seperti pola sebelumnya ketika di sini terbentuk dead cross di tanggal 14 Januari dan kemudian dia turun dan kemudian membentuk golden cross lagi di sini di tanggal 14 Maret 2022. Jadi akan sama seperti pola yang sebelumnya di sini ya, di sini terbentuk dead cross dan kemudian mungkin nanti akan terbentuk golden cross di tanggal-tanggal mungkin tanggal-tanggal 30-an Agustus ya, di sini akan terbentuk yang namanya golden cross di mana MA50 akan memotong ke atas MA200. Oke, jadi aman ya untuk kalian yang masih punya saham Antam ini, di mana target kita selanjutnya di harga 2920-an. Dan untuk kalian masih coba ini di sini saya akan buat juga garis apakah di sini ada resisten. Oh, ternyata di sini ada resisten juga ya. Oke, tapi seperti ini akan sangat mudah untuk dilewati dari saham Antam ini ya, dimana di sini kalau kita lihat ini adalah tertinggi sebelumnya dan kemudian di sini terbentuk yang namanya higher low atau resisten yang semakin lama semakin merendah, dan kemudian saya hubungkan ternyata di sini bisa jadi hambatan juga ya, tapi ya nggak masalah ya selagi saat ini dia sudah berada di atas MA200-nya, itu kita akan singkirkan aja ya. Kita fokus aja di harga 2920-an ini untuk targetnya. Nah, jadi untuk kalian yang masih belum punya saham Antam ini, apakah sudah bisa mulai masuk untuk saat ini? Jawaban saya boleh. Dimana kalau misalnya kita masuk di harga closing kemarin di harga 2240-an, dan kemudian batasan cut loss kita yang pertama itu di sini di bawah garis MA200-nya, misal di harga 2150, itu untuk batasan cut loss yang pertama, dan batasan cut loss yang kedua di bawah garis MA50-nya di sini.
di harga 1930-an dengan presentasi 13,84% ya. Nah, jadi tentukan pilihan kalian ya. Kalau untuk trading jangka pendek silahkan pilih dari dua batasan cut loss ini. Pilih batasan cut loss yang pertama masih di bawah 5% atau pilih batasan cut loss yang kedua sudah lebih dari 10%-an ya. Tapi untuk yang mau hold jangka panjang ya silahkan, kalau dia masih turun terus pun ya nggak masalah ya. Kalau emang yang mau hold jangka panjang, tapi kalau untuk trading jangka pendek silahkan pilih batasan 2 cut loss ini, mau di bawah MA50-nya, MA 200-nya atau di bawah MA 50-nya, dan target kita sama di harga 2.920 dengan presentasi kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 2.240, target kita adalah sekitar 30,36% dari saham Antam ini ya. Oke. Selanjutnya ada saham Sido. Nah, saham Sido ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini sudah terbentuk yang namanya dead cross ya. Dimana MA50 memotong ke bawah MA200, dan kalau kita lihat juga dari pola sebelumnya kapan dia pernah terbentuk yang namanya dead cross. Oke, di sini belum ada ya dead cross-nya. Cuman di sini sebelumnya ketika dia muncul dia tidak terjadi perpotongan, tapi emang sudah MA50-nya sudah di bawah MA200-nya ya. Oke. Oh, di sini ada dead cross nih. Di sini terbentuk dead cross, dimana ketika dia sudah terbentuk dead cross dan kemudian dia turun sampai berapa persen itu? Turun hanya 15% aja, dan kemudian kembali lanjut naik lagi dan konsisten, tidak terjadinya dead cross. Dan kemudian berarti di sini baru dua kali ya selama dari tahun 2014 sampai 2022, berarti dia baru terbentuk dead cross dua kali dari saham Sido ini ya, dimana di sebelumnya di tahun berapa tadi tuh, di tahun 2017, dan sekarang terbentuk dead cross lagi di tahun 2022 ya. Oke. Akan tetapi kalau kita lihat sendiri saham Sido ini dia masih bisa dibilang masih tertahan di area ini ya, di harga 720-an, di mana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya. Di sini sempat menjadi area resisten di tanggal 2 April 2020, dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 5 Oktober ya, ketika dia berhasil di breakout, dan kemudian menjadi support di sini di tanggal 5 Oktober 2020, dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 19 Januari 2021, dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 5 Juni 2021. Dan kemudian ketika dia kemarin hampir mendekati area sini, sempat mendekati, dimana di tanggal 8 Agustus dia kemarin sempat menyentuh harga terendahnya adalah di harga 730-an ya, dan kemudian dia kembali menguat lagi. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Sido ini dan kemudian kemarin belum cut loss ketika ngejebol harga 890, belum cut loss juga ketika dia ngejebol harga 820, kita punya batasan akhir yang di sini, toleransi kita di harga 700. Selagi dia belum ngejebol harga 700 masih sangat aman untuk kita hold. Tapi kalau emang mau trading atau mau trading jangka panjang dari saham Sido ini ya hold aja terus, dimana bisa dibilang fundamentalnya masih cukup bagus ya, walaupun kemarin dia kena efek laporan keuangan yang melaporkan bahwa pendapatannya menurun ya, karena bisa dibilang penjualannya menurun, dan kemudian bahan bakunya atau ya kalau nggak salah biaya bahan baku untuk belanja bahan bakunya itu meningkat ya, karena harga-harga naik karena inflasi. Jadi bisa dibilang ya pendapatannya atau laba bersihnya terkoreksi ya dibandingkan dengan tahun lalu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bisa dibilang ya pengaman terakhir adalah di harga 700-an ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham Sido ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Jawaban saya kalau masuk pun coba kita lihat dari risk rewardnya ya. Ternyata cukup tebal juga ya. Di sini mungkin dia akan mantul ke area sini ya, ke harga 820 ini. Bisa dibilang kalau seumpama kita masuk di harga closing kemarin di harga 765, dan kemudian cut loss kita di harga 695, itu presentasi kita sudah cukup tebal ya, dengan presentasi 9,15%, dan kemudian dia masih punya PR harus melewati harga 820-an ini, dimana 820 ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian menjadi support juga di tanggal 1 November 2021 ini ya.
Nah, jadi di situ persentasenya juga masih di bawah 10%, sekitar 7,19%. Kalau mau masuk kita tunggu aja dia mendekati dulu area sini, misal ke harga-harga 720. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil persentase cut loss kita dan memperlebar target take profit kita. Atau lebih bagusnya lagi ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downturn ini ya, dimana di sini saya buatkan garisnya seperti ini, saya hubungkan sampai ke bawah sini. Jadi mungkin nanti ada kemungkinan kalau dia turun dulu di sini, ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini ya. Dan kemudian baru akan nge-breakout seperti ini. Ini adalah prediksi saya seperti ini, tapi nggak menutup kemungkinan juga nanti dia akan di tanggal-tanggal 2 Januari, di tanggal 3 Februari dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downturn ini. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah resisten trendline downturn ini. Kalau seumpama dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downturn ini, berarti dia bisa dibilang trennya sudah mulai menarik lagi ya. Tapi kalau untuk mau trading pun kita bisa gunakan support dan resisten horizontalnya ini ya. Di sini adalah area pergerakan sideways-nya ya. Nanti ada kemungkinan dia akan bergerak sideways dulu di dalam area sini. Kalau nanti dia turun lagi, mungkin akan bergerak seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang mau masuk ya silahkan. Kalau mau masuk di harga closing kemarin ya, tapi kalau kita masuk dan kemudian kita harus cut loss ya, jadi kita harus siap merelakan atau siap kehilangan sekitar 9%. Tapi kalau mau sabar lagi, kita tunggu aja ketika dia turun lagi ke harga-harga 720 untuk memperkecil batasan cut loss kita ya. Selanjutnya ada saham SMRA. Nah, SMRA ini kalau kita lihat sudah berhasil breakout dari resisten trendline downturn-nya. Di sini saya buatkan atau saya paskan dulu dengan oke, seperti ini ya. Sini MA-nya akan saya hilangkan dulu. Nah, di sini adalah resisten awalnya dan kemudian terbentuk yang namanya higher low atau resisten yang semakin lama semakin menurun. Dan kemudian di sini dia sudah berhasil di breakout ternyata di tanggal 11 Agustus 2022 kemarin. Akan tetapi dia closingnya tepat di area resisten ya. Di harga 650, di mana itu adalah area support sebelumnya di sini. Di sini adalah area support sebelumnya di tanggal 27 Januari 2022, dan kemudian di sini juga di tanggal 7 Maret 2022 sempat menjadi support juga, dan kemudian di sini juga sempat menjadi support juga di tanggal 10 Mei 2022 ya. Dan kemudian saat ini dia tepat berada di area yang sebelumnya adalah area support. Jadi ketika support di breakdown, maka support akan berubah musim menjadi area resisten selanjutnya. Jadi masih punya PR di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur EMA-nya di sini juga masih downtrend ya, di mana EMA 50 masih berada di bawah EMA 200. Akan tetapi kabar baiknya candle atau harga saat ini sudah berada di atas EMA 50-nya. Nah, jadi untuk kalian yang sudah masih punya saham SMRA ini sudah bisa berbahagia atau sudah mulai ada angin segar, di mana dia sudah mulai ada perlawanan atau bisa dibilang sudah tidak membentuk lower low yang baru ketika dia di harga 535 ini kemarin tidak ditembus dan kemudian sudah lanjut menguat ya, di mana dia bisa dibilang kemarin naik sekitar naik sekitar 19,24% ya dari saham SMRA ini. Nah, jadi target selanjutnya kalau nanti dia berhasil breakout dari harga 660 ini, target selanjutnya adalah di harga 810-an ini. Tapi tentu ya di sini perlu kita perhatikan di harga 660-an ini apakah dia mampu nge-breakout ataukah enggak. Nanti kalau semua dia nggak mampu breakout, kita ada pilihan yang mau take profit dulu atau kita tahan aja dulu. Jadi kalau mau take profit di harga ketika dia tidak berhasil ngejebol harga 660, ya silahkan. Kalau mau hold juga ya nggak masalah selagi dia masih berada di atas MA 50-nya, itu masih cukup baik untuk kita hold ya. Nah, di sini. Nah, untuk kalian yang masih belum punya, kalau untuk saham SMRA ini apa sudah bisa mulai masuk atau belum? Jawaban saya belum ya. Kalau yang mau masuk nanti kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 660-annya. Misal kita masuk di harga 665 ya, seperti itu. Dan batasan cut loss kita buat aja satu tick di bawah MA 50-nya di sini. Dan kemudian target kita buat maksimal aja di sini. Nah, jadi kita bisa gunakan teknik buy on breakout ketika dia sudah breakout dari harga 660. Misal kita masuk di harga 665 dan batasan cut loss kita di satu tick di bawah MA 50-nya, misal di harga 610 dengan presentasi 8,27% dan target kita di harga 810 dengan presentasi 21,80%.
ya, dimana itu adalah area support sebelumnya di tanggal 30 November dan kemudian sempat menjadi area resisten ketika support di breakdown ya di sini di tanggal 10 Maret 2022. Oke, jadi pastikan dia berhasil breakout dari baru kita bisa mulai entry ya. Dan untuk kalian yang masih punya, kita bisa perhatikan di harga 660 apakah mampu di breakout atau enggak. Kalau enggak mampu, kita bisa mulai cicil take profit dulu, mengamankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke harga-harga di mana kita beli ya. Selanjutnya ada saham TINS. Nah, untuk saham TINS ini sama seperti saham apa ya tadi ya? Saham Antam ya sepertinya, coba saya lihat dulu. Oke, sama ya posisinya di sini ya. Di sini terbentuk golden cross dan dead cross maksud saya, dan kemudian saat ini sudah berada di atas MA 200-nya. Tapi kalau TINS tadi masih di bawah MA 200-nya kalau kita lihat. Nah, di sini sama ya posisinya. Nah, dan di sini juga benar-benar kembar ya ternyata. Jadi kalau tadi Antam tadi juga sama, dia terbentuk dead cross dan kemudian nggak begitu lama terbentuk lagi yang namanya golden cross di sini. Dan kemudian di sini kemarin juga dia untuk saham TINS ini dia kemarin juga sempat membentuk dead cross dan kemudian saat ini sudah berada atau harga saat ini sudah berada di atas MA 50-nya, akan tetapi masih berada di bawah MA 200-nya. Agak berbeda sedikit ya. Jadi polanya itu hampir sama, tapi saat ini kondisinya agak berbeda. Kalau Antam tadi sudah berada di atas MA 200-nya juga, akan tetapi saham TINS ini masih berada di bawah MA 200-nya. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat saat ini dia sudah berada di atas support strukturnya ini ya. Nah, di sini saya hilangkan, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini juga sempat menjadi resisten ya. Ini saya mana di sini. Di sini resisten sebelumnya di tanggal 12 Agustus dan kemudian di tanggal 2 September 2021. Di sini terbentuk lagi jadi resisten lagi di tanggal 13 dan kemudian di tanggal 27 September menjadi resisten dan akhirnya resisten ketika resisten di breakout dan kemudian dia menjadi area support lagi di sini di tanggal 2 November 2021 dan kemudian akhirnya di breakdown lagi dan kemudian akhirnya di breakout lagi di sini dan jadi support lagi di tanggal 16 Maret 2022 dan di breakdown lagi di tanggal berapa ini, di tanggal 23 Juni dan kemudian menjadi area resisten di sini di tanggal 30 Juni 2022 dan saat ini harga ini atau resisten ini sudah berhasil di breakout ya, dimana resisten ini batas atasnya adalah di harga 1565 dan kemudian kemarin dia closingnya di harga 1570 ya. Oke, di sini. Nah, jadi untuk kalian masih punya saham TINS ini ya masih atau bisa bilang sudah aman ya untuk kita hold ya, dimana dia bisa dibilang kemarin dia mantul tepat di area supportnya ini, dimana itu adalah area support sebelumnya di tanggal 12 Januari 2022 dan kemudian dia lanjut memantul di sini. Di sini berarti dia sudah naik sekitar berapa persen ini? Oke, ternyata presentasinya pun hampir sama dengan saham Antam tadi ya, sekitar 20-an persenan ya, dimana Antam tadi sekitar 19 sekian-sekian ya untuk kenaikannya ketika dia mantul dari area supportnya. Nah, di sini jadi untuk kalian masih punya masih aman untuk kita hold. Dan untuk kalian masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya, kita lihat di sini dan batasan cut loss kita buat di bawah MA 50-nya aja dan kemudian di sini adalah area resistennya di harga 1750 di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini di tanggal berapa ini? Di tanggal 26 Juli 2021 dan kemudian menjadi resisten lagi di tanggal 21 Agustus 2021 sini. Jadi dengan presentasi 11,46% di harga 1750 dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin ya di harga 1570-an. Dan batasan cut loss kita di harga 1505 dengan presentasi 4,14%, satu tick di bawah MA 50-nya. Tentunya menarik ya, dimana batasan cut loss kita bisa dibilang masih di bawah 5% dan target take profit kita bisa dibilang sudah lebih dari 10%-an ya dari saham TINS ini. Itu pun target terdekatnya. Kalau dia berhasil breakout dari area resisten ini di harga 1770 ini, target selanjutnya adalah di resisten trendline downturn ini ya di harga 1950 dengan presentasi 24%-an ya. Oke, di sini adalah resisten trendline downturn-nya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham ICBP. ICBP ini kemarin bisa dibilang sangat bagus ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downturn-nya dan kemudian sudah terbentuk yang namanya golden cross juga dari struktur MA-nya. Dan kemudian di sini kemarin ada area support harusnya ya, di sini area support
ketika di sini sempat menjadi area resisten di tanggal 2 Juni 2022 dan kemudian berhasil di breakout di tanggal 20 Juni 2022 dan kemudian akhirnya kemarin di breakdown ya di tanggal 9 Agustus 2022, tapi dia masih tertahan di MA 200-nya dan kemudian saat ini kembali menguat lagi 1,72% dan kemudian sudah berada di atas area support 8.800 kembali ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, masih aman untuk kita hold. Jadi di mana dia di sini walaupun dia turun dari MA 50-nya tetapi masih tertahan di MA 200-nya, menandakan tren reversalnya masih cukup valid ya dari saham ICBP ini. Coba kita buat aja jalurnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dia akan bergerak seperti ini dan sampai ke harga 9.900-an, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 19 Januari 2021 ya. Nah, di sini akan saya hapus aja dulu untuk resisten yang ini, resisten mayornya ini akan saya hapus aja dulu, tapi nggak usah ya, siapa tahu nanti dia ngejebol ya. Oke, untuk kenang-kenangan aja kita tinggalkan aja dulu situ. Nah, jadi untuk kalian masih belum punya saham ICBP ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Bisa kita masuk di harga closing kemarin di harga 8.875 dan batasan cut loss kita buat maksimal aja di bawah support trendline upturn ini ya di harga 8.500-an dengan presentasi 4,23% dan targetnya kita maksimalkan, misal kita buat aja di sini di harga 9.600-an untuk target take profit yang pertama dengan presentasi 8,17% dan target selanjutnya adalah di sini di harga 9.900 ya. Oke, 9.900 dengan presentasi 11,55%-an dari saham ICBP ini. Tentunya menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan target take profit kita juga sudah di atas 5%, bahkan target keduanya sudah lebih dari 10% ya dari saham ICBP ini, sekitar 11,55%-an aja. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham film. Nah, saham film ini kemarin cukup menarik ya ketika dia sempat nge-breakout ini resisten 1590 ini, dimana itu adalah harga atau harga tertinggi sebelumnya di tanggal berapa nih? Di tanggal 14 September 2018, berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya, dan kemudian berhasil di breakout kemarin di tanggal 27 Mei 2022 dan kemudian ketika dia sudah berhasil breakout dari area resisten ini, dia naik itu cukup signifikan ya. Ketika dia berhasil breakout di sini, ini trading view-nya agak bermasalah ya. Nah, berarti dia kalau di harga closing saat ini dia sudah naik sekitar 88,44% atau sempat kalau menyentuh harga tertinggi sebelumnya di sini. Kita lihat di harga berapa nih? Di harga 3.110 dia sudah naik sekitar 95,74% dari dari bulan Mei ya, dari bulan Mei sampai bulan apa ini? Bulan Agustus. Berarti dia cuman membutuhkan waktu sekitar 53 candle atau sekitar 76 hari ya. Jadi cuman dalam waktu 76 hari dia sudah naik sekitar 100%-an dari saham film ini ketika dia berhasil breakout dari harga 1590-an. Nah, dan kemudian untuk kalian yang masih punya saham ini ya, kita masih aman untuk kita hold terus ya, dimana bisa dibilang struktur upturn-nya masih sangat-sangat kuat ya. Dari MA50-nya bisa dibilang cukup berjarak atau cukup jauh ya di sini dari MA50 dan MA200-nya, jadi sekitar jaraknya adalah sekitar 34%-an ya. Jadi semakin jauh jaraknya dari MA50 dari MA200 itu semakin baik, dan kemudian harganya juga semakin jauh dari MA50-nya semakin bagus ya. Jadi menandakan tren upturn-nya sangat kuat. Dan kemudian di sini saya buatkan area di mana ini adalah area resistance sebelumnya, dan ketika resistance di breakout dan kemudian menjadi area support di sini, dan kemudian di sini juga sama ketika dia kemarin di sini menjadi area resistance di tanggal 21 Juli 2022 dan kemudian akhirnya di breakout ya di sini di tanggal 8 Agustus 2022 kemarin.
dan kemudian dia masih tetap bertahan di area yang sebelumnya adalah area resisten, berarti sekarang berubah fungsi menjadi area supportnya. Dan kemudian karena di sini tidak ada resisten di belakangnya atau sebelumnya, kita menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi ya, dimana kita tarik dari swing low-nya dan kemudian kita tarik ke swing high-nya dan kemudian kita tarik lagi ke swing low-nya ya. Dan kemudian di sini dapat dari perhitungan Fibonacci ekstensi, ternyata di sini ada area resisten ya di harga 3030-an ya di sini. Dan kemudian kemarin dia masih tertahan atau masih bisa bilang masih berada sempat menembus, tapi akhirnya kemarin dia closingnya bisa bilang minus 1,32% di bawah area resistance 1300 di harga di bawah resistance 3030 dengan menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi ya. Nah, jadi untuk kalian masih punya ya masih aman untuk kita hold ya, masih ada kemungkinan dia akan lanjut rally lagi, dimana bisa dibilang strukturnya masih sangat-sangat kuat untuk dia uptrendnya. Dan untuk kalian masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 3000 dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, di mana batas bawahnya adalah di harga 2800, dan kemudian kita buat aja batasan cut loss kita di harga 2770 dengan persentase 7,67%, dan kemudian target take profit kita buat aja yang di Fibonacci selanjutnya aja di harga 3500-an dengan persentase 16,67%. Jadi bisa dibilang ya cukup menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan target take profit kita terdekatnya sudah lebih dari 15% atau sekitar 16,67% di harga 3500-an. Nah, jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi dari saham film ini mungkin di sini waktunya kita sudah mulai entry, atau kalau sumpama nanti kita dikasih kesempatan lagi untuk dapat di harga lebih murah lagi, misal kita masuk di harga 2870-an, itu lebih bagus lagi ya, dimana otomatis batasan cut loss kita yang sebelumnya 7% jadi sekitar 3,48% aja kalau kita dapat masuk di harga 2870-an ya. Oke, sekian aja dari video ini, sudah kita selesaikan bersama. Dari 6 saham ini sudah kita lihat semua pergerakannya bagaimana dan kemudian tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ya. Tentunya di sini bukan ajakan jual dan bukan ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Silahkan kalian tambahkan dari technical analysis ini dengan analisis yang lain untuk menguatkan dari technical analysis ini. Sekian aja dari saya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.